Bayangkan sejenak dunia di mana sebuah negara tidak punya utang sama sekali. Bagi kita yang terbiasa mendengar berita tentang defisit anggaran, penerbitan obligasi, hingga krisis utang di berbagai belahan dunia, hal ini terdengar nyaris mustahil. Hampir semua negara modern hidup berdampingan dengan utang publik, baik dalam jumlah kecil maupun sangat besar. Amerika Serikat punya utang puluhan triliun dolar. Jepang bahkan memiliki rasio utang lebih dari 2 kali lipat produk domestik brutonya. Indonesia sendiri setiap tahun mengalokasikan ratusan triliun hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang. Maka ketika kita mendengar ada negara yang tidak punya utang atau nyaris nol utangnya, rasa penasaran langsung muncul. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Apa rahasianya? Dan bagaimana wajah perekonomian serta infrastrukturnya saat ini? Untuk memahami itu semua, mersempet stawing. Ngipas bayi serik brong, jawab ini serkaneng. Karena kebutuhan selalu lebih besar daripada pemasukan. Negara perlu membangun jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, sistem pertahanan, serta memberikan pelayanan publik. Pajak yang dipungut seringkali tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran itu. Maka, mereka meminjam. Utang kemudian menjadi instrumen penting dalam pembangunan. Negara-negara maju pun tidak lepas dari praktik ini. Amerika Serikat menerbitkan surat utang negara sebagai instrumen investasi paling aman di dunia. Uni Eropa meminjam untuk mendanai infrastruktur lintas batas. Bahkan negara dengan reputasi fiskal baik seperti Jerman pun memiliki utang, meski dikelola ketat. Jadi, pada dasarnya utang bukanlah hal buruk selama digunakan secara produktif. Namun justru inilah yang membuat kasus negara tanpa utang jadi menarik. Kalau sebagian besar dunia berutang, lalu mengapa sendiri bisa berkata, kami tidak punya utang. More pasparintem, Liechtenstein. Negara mungil di Eropa ini hanya berpenduduk sekitar 40.000 orang, terjepit di antara Swiss dan Austria. Dari sisi geografis, ia nyaris tak terdengar. Namun dari sisi ekonomi, Liechtenstein termasuk salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Mereka tidak punya lahan luas, tidak punya sumber daya alam besar, tapi punya industri yang sangat bernilai tinggi, mesin presisi, farmasi, dan layanan finansial. Sistem perpajakan di sana menarik banyak perusahaan internasional. Dengan pemasukan stabil dan populasi kecil, kebutuhan belanja negara bisa dibiayai tanpa perlu meminjam. Infrastrukturnya modern, jalan-jalan terawat, layanan publik berkualitas, pendidikan gratis, kesehatan prima. Dari sinilah kita melihat bahwa skala kecil bisa jadi keuntungan. Pemerintah tidak harus pusing membiayai ratusan juta orang seperti di Indonesia atau India. Semua bisa dikelola dengan presisi. Dal Eropor, Kane Gasfret, with a steamering negara stel. Populasinya bahkan lebih sedikit, hanya sekitar 18.000 orang. Ekonominya bertumpu pada pariwisata bahari. Wisatawan datang dari seluruh dunia untuk menyelam di perairan jernih dengan terumbu karang spektakuler. Pemasukan negara sebagian besar berasal dari sektor ini, ditambah bantuan internasional, khususnya dari Amerika Serikat. Palau memiliki perjanjian khusus dengan Washington dalam kerangka Compact of Free Association, yang membuat mereka mendapat dukungan dana, keamanan, dan fasilitas lain. Dengan skala ekonomi yang sederhana, pemerintah Palau tidak perlu berutang untuk menutup belanja rutin. Namun tentu saja ada konsekuensi. Infrastruktur di sana masih terbatas. Jalan utama, pelabuhan kecil, bandara sederhana. Perekonomian sangat bergantung pada wisatawan. Ketika pandemi COVID-19 melanda dan pariwisata berhenti, ekonomi Palau terpukul keras. Ini memberi pelajaran bahwa bebas utang tidak otomatis berarti aman dari guncangan. Justru, dalam dari kekerjaan sektor saja. Sekarang kita lihat contoh yang berbeda. Brunei Darussalam. Negara kecil di Asia Tenggara ini kaya raya berkat minyak dan gas. Pendapatan dari ekspor energi begitu besar, sehingga pemerintah bisa membiayai banyak hal tanpa perlu berutang. Bahkan banyak layanan publik di Brunei diberikan gratis atau sangat murah, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi perumahan. Sultan Brunei dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia, dan rakyatnya menikmati standar hidup tinggi. Jalan raya bagus, fasilitas kesehatan modern, layanan sosial terjamin. Brunei adalah contoh klasik bagaimana sumber daya alam bisa membuat negara bebas dari utang. Namun ada catatan penting, ketergantungan pada minyak dan gas sangat tinggi. Kalau harga minyak jatuh, pemasukan negara bisa terguncang. Upaya diversifikasi sektor pariwisata atau keuangan syariah berjalan lambat.
Jadi meskipun tanpa utang, risiko ekonomi Brunei tetap besar. It's serious berarti solid figure people. Kalau tadi Brunei mengandalkan minyak, contoh berikutnya berbeda lagi. Macau, sebuah wilayah administratif khusus di bawah Cina, punya sumber pendapatan unik, perjudian. Kasino di Macau menghasilkan pajak luar biasa besar. Dengan populasi hanya 700.000, pemasukan dari sektor ini bisa menopang anggaran negara tanpa perlu utang. Pemerintah Macau bahkan dikenal konservatif dalam belanja. Hasilnya, utang hampir tidak ada. Ekonomi sangat makmur, sektor pariwisata bertumbuh pesat, infrastruktur modern, bandara internasional, jembatan laut raksasa, hotel mewah, transportasi publik yang tertata. Namun sekali lagi ada sisi rapuh. Ekonomi yang sangat bergantung pada kasino rentan terhadap regulasi dan kebijakan. Ketika Beijing memperketat aturan perjudian, pendapatan Macau langsung terpukul. Jadi meski fiskal sehat, ketergantungan pada satu sumber tetap menimbulkan risiko. Contoh lain adalah Hong Kong, pusat keuangan internasional. Complex strap fiskal. Pemerintah di sana menganut prinsip sederhana. Belanja hanya sesuai penerimaan. Kalau pendapatan pajak tidak cukup, belanja ditunda, bukannya mencari pinjaman. Selain itu, Hong Kong punya cadangan devisa sangat besar. Perdagangan, jasa keuangan, pajak perusahaan, dan sektor properti menghasilkan pemasukan stabil. Alhasil, utang nyaris tidak ada. Hong Kong dikenal sebagai salah satu wilayah dengan utang pemerintah terendah di dunia. Ekonominya modern, infrastrukturnya kelas dunia. Transportasi publik seperti MTR jadi teladan global. Namun tantangan politik dengan Beijing membuat iklim bisnis kadang penuh ketidakpastian. Jadi meski fiskal aman, faktor non-ekonomi tetap bisa mengganggu. Kalau kita perluas lagi, ada beberapa negara lain yang meski tidak nol, tapi utangnya sangat kecil. Kuwait misalnya, dengan kekayaan minyak besar, utangnya kurang dari 10% PDB. Timor Leste, tetangga Indonesia, merumuskan Petroleum Fund dari hasil minyak dan gas untuk refinery, sehingga rasio utang masih rendah. Namun infrastrukturnya masih berkembang. Banyak daerah terpencil belum terhubung dengan baik. Ada juga Tuvalu, negara kecil di Pasifik. Ekonominya sangat kecil, tapi juga tidak punya banyak utang. Mereka bertahan dengan bantuan internasional, pemasukan kecil dari domain internet TV, dan dana bantuan iklim. Infrastrukturnya sederhana, jalan-jalan kecil, pelabuhan terbatas, tapi semua itu sesuai dengan skala negaranya. Dari berbagai contoh ini, kita bisa menarik benang merah. Negara bebas utang biasanya adalah negara kecil dengan 3 ciri utama. Pertama, mereka punya pendapatan besar dari sumber daya tertentu, entah minyak, gas, atau perjudian. Kedua, mereka punya populasi kecil, sehingga kebutuhan fiskal bisa ditutup tanpa harus mencari pinjaman. Ketiga, sebagian mendapat bantuan atau memiliki perjanjian khusus yang mengurangi beban keuangan. Artinya, bebas utang bukan semata hasil kebijakan cerdas, tapi juga faktor keberuntungan, lokasi, sumber daya, dan sejarah. Lalu pertanyaannya, apakah bebas utang selalu baik? Tidak juga. Memang ada kelebihan. Negara tidak terbebani bunga, fiskalnya stabil, dan lebih mandiri. Namun ada kekurangan. Kadang pemerintah jadi terlalu konservatif, enggan berinvestasi besar. Infrastruktur bisa tertinggal karena mereka tidak mau meminjam untuk proyek jangka panjang. Selain itu, the store film very national beftet the stang zasound motin. Brunei bisa terguncang kalau harga minyak jatuh. Macau bisa goyah kalau aturan kasino berubah. Palau bisa lumpuh kalau turisme berhenti. Jadi bebas utang bukan berarti sempurna. Sama halnya dengan individu. Ada orang yang bangga tidak pernah berutang, tapi akhirnya tidak bisa membeli rumah karena harga keburu naik. Utang yang sehat justru bisa jadi alat untuk tumbuh lebih cepat. Pelajaran penting dari negara-negara ini adalah bahwa utang hanyalah alat, bukan tujuan. Negara besar seperti Indonesia mungkin mustahil bebas utang, tapi bisa belajar dari kedisiplinan fiskal Hong Kong atau dari upaya diversifikasi ekonomi Brunei. Utang sebaiknya digunakan untuk hal produktif, membangun jalan, pelabuhan, sekolah, energi terbarukan, bukan sekadar menutup belanja rutin. Pada akhirnya, yang lebih penting bukan apakah sebuah negara punya utang atau tidak, melainkan bagaimana mereka mengelolanya. Negara uting bisa bangkrut use. Negara besar dengan utang ratusan persen PDB tetap bisa maju kalau ekonominya produktif dan kredibel. Jadi, ketika kita mendengar kata negara tanpa utang, jangan langsung kagum tanpa melihat konteks. Ada keberuntungan geografis, ada sumber daya, ada skala populasi, ada bantuan internasional. Semua faktor itu berperan.
Dunia tidak ideal, tapi kita bisa belajar. Indonesia mungkin tidak bisa meniru Brunei atau Liechtenstein, tapi kita bisa mengambil semangat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan negara. Karena pada akhirnya, baik punya utang atau tidak, yang paling penting adalah bagaimana kesejahteraan rakyat bisa meningkat, infrastruktur bisa berkembang, dan masa depan bisa lebih terjamin.